Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faidri Ajay Muhammad dari kelas Biologi B. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas diskusi bahasa tentang makalah. Jadi makalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki dua arti. Yang pertama didefinisikan sebagai tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibicarakan di muka umum pada suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan. Kedua, didefinisikan sebagai karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Menurut Ali, Badan Standar Nasional menulis bahwa sebuah karya tulis disebut makalah jika memenuhi beberapa syarat, yakni merupakan pemikiran sendiri, belum pernah dipublikasikan, mengandung unsur kekinian, dan bersifat ilmiah. Konsep dari makalah itu ialah karya tulis, laporan penelitian sederhana. Dalam teknik penulisan makalah ada konsep atau karakter penulisan tertentu yang berhubungan dengan menjelaskan topik masalah yang menjadi kajian kepustakaan serta kajian di lapangan. Makalah haruslah melibatkan suatu literatur atau kajian pustaka dan atau merupakan laporan penelitian di lapangan. Makalah dapat ditulis sebagai saran untuk suatu permasalahan dengan kaidah kepenulisan dan mencantumkan sumber referensinya. Karakteristik dari makalah sendiri ada 4 kurang lebih, yakni yang pertama, makalah merupakan kajian literatur dari suatu bidang ilmu, yang maksudnya menggunakan kajian pustaka begitu. Terus kemudian makalah dijadikan sebuah alat untuk menampakkan pemahaman seseorang terhadap suatu topik permasalahan yang sifatnya teoritis, menggunakan teori dan prosedur yang berkaitan dengan bidang ilmunya. Kemudian yang ketiga, menjadi alat pengukur kemampuan pelajar dalam mengkombinasikan beberapa informasi menjadi satu karya tulis baru yang utuh, dan juga melatih fokus dalam penggunaan tata bahasa, memperhatikan poebi dan etika mengutip dan menyimpulkan pembahasan. Kemudian yang terakhir, makalah disusun secara tersistem dan tidak acak-acakan dengan kaidah kepenulisan yang telah diatur. Bentuk dari makalah sendiri secara garis besar dibagi menjadi 3, yakni yang pertama deduktif, kemudian induktif, dan campuran. Ya, jika deduktif itu maksudnya ialah karya tulis dengan menggunakan kajian teori kepustakaan yang berkaitan dengan topik pembahasan. Jikalau induktif itu menggunakan kajian riset lapangan yang relevan dengan topik pembahasan. Kajian pustaka itu sifatnya hanya untuk pendukung atau pelengkap. Kemudian kalau yang campuran itu adalah gabungan antara keduanya. Terbagi lagi menjadi 6, yakni ilmiah, terus makalah kerja, makalah kajian dan posisi, kemudian analisis dan tanggapan. Terus secara garis besar bagian-bagian makalah itu dalam penulisan makalah berdasarkan 3 bagian utama, yakni yang pertama pendahuluan, memuat persoalan yang akan menjadi topik pembahasan meliputi latar belakang, lingkup pembahasan atau batas pembahasan, dan maksud atau tujuan penulisan makalah tersebut. Kemudian yang kedua yakni bagian pembahasan makalah atau isi dari makalah yang memuat uraian yang sesuai dengan ruang lingkup masalah, meliputi pembahasan tentang kajian pustaka atau bahan referensi resmi, bahan inspirasi yang sesuai. Kemudian yang terakhir ialah penutup, berisi tentang penegasan inti makalah, dijelaskan dengan singkat dan tegas dan berisikan kesimpulan dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan juga saran yang merupakan usul terkait permasalahan yang dibahas. Ya, dalam terkait dari 3 unsur utama yang telah saya sebutkan tadi, ada unsur-unsur penunjang dan pendukung seperti lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, dan tabel jika ada, juga daftar pustaka dan lampiran yang perlu disertakan. Dalam strukturnya dapat berbeda-beda.
tapi secara garis besar dibagi seperti yang telah saya sebutkan tadi. Ya, makalah memiliki fungsi yang beragam dan merupakan alat yang bagus untuk pembelajaran dan juga berguna. Jadi menurut saya sebagai mahasiswa penting untuk mempelajari bagaimana cara membuat makalah yang baik dan benar, dan agar kita bisa menyampaikan maksud, ide, gagasan yang perlu kita sampaikan atau ingin kita ungkapkan kepada mungkin masyarakat dan juga yang lainnya yang mungkin membutuhkan. Ya, mungkin cukup sekian video pembahasan diskusi bahasa kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila masih banyak terdapat kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.